Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Sebelum kita mengetahui apa saja peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa makna hubungan internasional. Secara sederhana, hubungan internasional berarti sebuah hubungan antar bangsa, baik itu individu atau badan hukum suatu negara dengan negara lainnya. Hubungan internasional ini sangatlah penting bagi suatu negara, karena satu fakta, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang dapat hidup tanpa berhubungan dengan negara lain. Tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri. Kerjasama antar negara diperlukan karena dua faktor, yaitu faktor internal, yaitu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara, dan faktor eksternal, yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan negara lain. Lalu kita beralih ke politik luar negeri yang dianut oleh Indonesia. Kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat tentang tujuan negara, yaitu ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan pernyataan ini berhubungan dengan situasi saat itu, di mana Blok Barat dan Blok Timur sedang merajalela. Dan Indonesia memilih tidak bergantung pada salah satu kekuatan blok tersebut. Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas dapat diartikan Indonesia bebas bergaul dengan negara manapun tanpa mengikat pada satu blok, dan aktif dapat diartikan Indonesia aktif bekerja sama dengan negara lain dalam membentuk perdamaian dunia. Prinsip ini dicetuskan oleh Muhammad Hatta pada 2 September 1948 di depan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Pidato Hatta saat itu berjudul Mendayung di Antara Dua Karang. Mendayung sama artinya dengan aktif, sementara di antara dua karang berarti tidak terikat pada dua kekuatan blok yang merajalela saat itu. Dan berdasarkan dokumen Pospo Negoro tahun 2008 tentang ketidakberpihakan politik Indonesia adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, tanpa mengikatkan diri pada fakta militer yang ada, berusaha menghapuskan atau setidak-tidaknya mengurangi ketegangan internasional yang lahir karena pertentangan dua blok. Yang kedua, menjauhkan diri dan meninggalkan pola penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan dan tekanan untuk sebaliknya mengutamakan saluran perundingan sebagai alat. Dan yang terakhir, menghapuskan penjajahan, sehingga pergaulan antara bangsa dan antar negara didasarkan pada prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai. Indonesia dengan demikian tidak memilih salah satu blok, tetapi menekankan peran yang dapat diberikan dalam hubungan internasional, di antara lain, Indonesia memprakarsai Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang diikuti negara-negara dari Asia dan Afrika. Yang kedua, Indonesia memprakarsai Gerakan Non-Blok pada tahun 1961, yaitu kelompok negara-negara yang memilih tidak bergabung dengan Blok Barat maupun Blok Timur. Yang ketiga, Indonesia mengirim pasukan untuk misi perdamaian PBB. Indonesia mengirim kontingen Garuda ke berbagai negara yang dilanda konflik seperti Mesir, Vietnam, Iran, Irak, Somalia, Bosnia, dan Kongo. Dan yang keempat, Indonesia aktif dalam berbagai organisasi regional seperti ASEAN, APEC, dan lainnya. Hubungan internasional yang dilakukan Indonesia terbagi menjadi 3 pola. Yang pertama, kerjasama bilateral atau di antara dua negara, seperti kerjasama Indonesia dengan Vietnam, Indonesia dengan India, dan Indonesia dengan Jepang. Lalu yang kedua ada kerjasama regional, yaitu 2 atau lebih negara di kawasan yang sama, seperti kerjasama Indonesia pada ASEAN dan Southwest Pacific Dialogue. Dan yang ketiga ada kerjasama multilateral atau banyak negara. Contohnya adalah Konferensi Asia Afrika. Dan yang terakhir terdapat sarana hubungan internasional. Menurut J. Frankel, ada bermacam-macam sarana yang digunakan setiap negara untuk melakukan hubungan internasional. Yang pertama adalah diplomasi. Diplomasi digunakan untuk memperjuangkan kepentingan setiap negara. Secara umum, diplomasi didefinisikan sebagai proses komunikasi antar pelaku politik internasional dan instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Lalu ada negosiasi. Negosiasi atau perundingan merupakan suatu usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Berbagai jenis negosiasi ada talk,
diplomatic conference, dan corridor talk. Lalu yang ketiga ada lobby. Lobby merupakan kegiatan politik yang dimaksud untuk memengaruhi negara tertentu. Tujuannya untuk memastikan bahwa pandangan suatu negara dapat tersampaikan, sehingga kerjasama yang dijalankan dapat berjalan lancar. Lalu ada propaganda, yang merupakan suatu usaha sistematis yang dilakukan untuk memengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok untuk kepentingan masyarakat. Sarana ekonomi bisa diserahkan kepada lembaga internasional, dapat dipakai saat masa damai, misalnya perdagangan dan bantuan internasional ketika terjadi bencana. Lalu yang terakhir ada kekuatan militer. Dengan peralatan militer yang hebat dan kuat, keyakinan dan stabilitas untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain semakin baik karena tingkat kepercayaan tinggi.